Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ratna Ayuningsi dari Prodi BKPI 1B Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Bunga Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang psikologi perkembangan. Materi-materi yang ingin saya jelaskan yaitu yang pertama, pengertian psikologi perkembangan, dan yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi psikologi perkembangan, dan yang ketiga, teori-teori yang ada di perkembangan, yang keempat yaitu tahap usia perkembangan, dan yang kelima, pola perkembangan remaja. Pengertian psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah cabang psikologi yang mempelajari perubahan perilaku, kemampuan, dan cara berpikir manusia sepanjang hidupnya, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, lansia. Intinya ilmu ini menelusuri bagaimana manusia itu tumbuh, berkembang, dan beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, seperti yang dikemukakan oleh para ahli seperti Sandrock, menekankan bahwa perkembangan mencakup perubahan fisik, kognitif, sosial, serta emosional yang berlangsung seumur hidup. Pada intinya, psikologi perkembangan membantu kita memahami bagaimana manusia berubah, apa yang mempengaruhi perubahan tersebut, dan bagaimana membimbing perkembangan yang sehat. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi psikologi perkembangan? Nah, psikologi perkembangan ini tidak muncul secara kebetulan. Akan tetapi, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada dua faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama yaitu faktor hereditaritas atau bisa kita sebut dengan faktor genetik atau bawaan dari setiap manusia yang dibawanya sejak dari lahir. Faktor ini berasal dari orang tua kita, meliputi potensi kecerdasan, bakat, temperamen, hingga kondisi fisik. Dalam faktor ini, gen adalah yang menentukan atau bisa dikatakan modal awal dari perkembangan. Contohnya, anak yang memiliki potensi kecerdasan yang tinggi berasal dari orang tua yang memiliki kapasitas belajar yang cepat. Dan yang kedua yaitu faktor lingkungan. Lingkungan perkembangan mencakup keluarga, sekolah, teman sebaya, budaya, pola asuh, dan kondisi sosial. Nah, menurut Papalia, lingkungan yang kaya stimulasi seperti interaksi, bermain, dan pendidikan akan mempercepat perkembangan anak. Nah, perkembangan yaitu dihasilkan antara perpaduan antara natur, bawaan, dan nurtur, lingkungan. Dalam psikologi perkembangan terdapat teori-teori perkembangan. Nah, apa sajakah teori-teori perkembangan ini? Yang pertama, teori perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Jean Piaget. Yang kedua, teori psikososial dari Erik Erikson. Yang ketiga, teori perkembangan moral yang dikemukakan oleh Lawrence Kohlberg. Dan yang terakhir, teori perkembangan behavioristik Skinner dan Bandura. Teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget. Piaget menjelaskan bahwa anak membangun pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan. Ia membagi perkembangan menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap sensori motor, dari mulai umur 0 hingga 2 tahun.
Nah, pada fase ini anak belajar melalui indera. Dan yang kedua yaitu praoperasional dari umur 2 tahun hingga 7 tahun. Nah, pada fase ini anak mulai mengenal simbolik tetapi belum berpikir logis. Dan yang ketiga yaitu tahap operasional konkret dari mulai umur 7 tahun hingga 11 tahun. Nah, anak mulai bisa nih berpikir logis pada hal-hal yang konkret. Dan yang keempat yaitu operasional formal. Nah, pada fase ini mulai dari umur 11 tahun ke atas. Nah, pada fase ini anak-anak sudah mulai mampu berpikir abstrak. Yang kedua yaitu teori psikososial yang dikemukakan oleh Erik Erikson. Erikson menyatakan bahwa perkembangan dipengaruhi oleh krisis psikososial yang harus diselesaikan dari tiap tahap ke tahap. Nah, misalnya bayi ini krisis psikososialnya antara kepercayaan dan ketidakpercayaan. Kemudian remaja krisis psikososialnya antara pencarian identitas dengan kebingungan identitas. Nah, ini menjelaskan mengapa remaja sering mempertanyakan. Yang ketiga yaitu teori perkembangan moral yang dikemukakan oleh Lawrence Kohlberg, menjelaskan bagaimana seseorang menilai benar dan salah. Tahapannya yaitu prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Semuanya ada tahapan masing-masing setiap umurnya. Setiap tahapan itu setiap anak itu harus berhasil untuk melalui tahapannya. Setiap tahapan-tahapan moral pada fase usianya. Yang keempat yaitu teori behavioristik yang dikemukakan oleh Skinner Bandura. Dalam teori ini, manusia itu belajar dari mengamati orang lain atau mengamati lingkungan sekitar. Banyak perilaku remaja yang muncul dari mencontoh di lingkungan sekitar atau bisa juga di media sosial. Seperti yang sekarang ini kita lihat, banyak sekali anak-anak yang dipengaruhi perilaku dari media sosial seperti TikTok, Instagram, dan lain-lain. Nah, teori ini membahas tentang teori belajar sosial. Nah, bagaimana kita harus bisa mengontrol dalam berperilaku, bersosial media, dan di lingkungan. Kemudian kita akan membahas tahap-tahap dalam psikologi perkembangan. Nah, tahapan apa sajakah yang harus kita capai dalam perkembangan ini? Nah, secara umum, perkembangan manusia dibagi menjadi seperti masa bayi dari umur 0 sampai 2 tahun. Nah, pada fase ini, perkembangan anak sudah mulai mempelajari motorik. Nah, motorik ini terdiri dari motorik kasar, motorik halus. Nah, bahasa awal, beberapa kata yang harus kita ajarkan ke anak, dan ikatan emosional. Misalkan ikatan emosional antara ibu dan anak tersebut. Dan yang kedua yaitu masa anak usia dini. Masa anak usia dini ini dimulai dari fase umur 2 tahun hingga 6 tahun. Nah, pada fase ini anak-anak mulai berkembang, mulai belajar berkreativitas, mulai mempunyai kemampuan bahasa, dan sudah mulai belajar bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu anak usia sekolah. Anak usia sekolah ini mulai dari umur 6 tahun hingga 12 tahun. Nah, pada fase ini anak sudah mulai mempunyai kemampuan berpikir logis. Berpikir logisnya itu meningkat. Nah, mulai belajar akademik,
dan mulai bisa bekerjasama dengan teman-temannya, teman sekolahnya. Kemudian tahapan usia perkembangan masa remaja. Pada tahapan ini dimulai pada umur 12 tahun hingga 18 tahun. Nah, pada fase masa remaja ini adalah masa transisi atau peralihan. Mereka sudah mulai pubertas, sudah mulai bisa mencari jati dirinya sendiri. Tahapan perkembangan masa dewasa awal, tengah, dan akhir. Pada fase ini, manusia mulai fokus pada karir, hubungan sosial, pembentukan keluarga, hingga penyesuaian diri terhadap perubahan fisik di usia lanjut. Menurut Berg, setiap tahap memiliki tugas perkembangan yang harus dicapai. Nah, setiap tahapan-tahapan ini harus dicapai karena setiap tahapan-tahapan yang terlewat akan berpengaruh untuk tahapan-tahapan selanjutnya. Pola perkembangan remaja. Remaja adalah masa perubahan yang paling cepat setelah masa bayi. Pola perkembangan ini meliputi perkembangan fisik dan perkembangan kognitif. Perkembangan fisik kita bisa melihat dari perubahan bentuk tubuh, karena pada fase ini masa remaja itu sudah mulai pubertas dan pertumbuhan itu sudah semakin cepat. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan kognitif. Menurut Piaget, remaja memasuki tahap operasional formal hingga mampu berpikir abstrak, sudah bisa menganalisis masalah, dan membuat rencana jangka panjang. Demikianlah penjelasan mengenai psikologi perkembangan. Nah, dapat disimpulkan dengan memahami proses perkembangan, kita dapat lebih bijak dalam mendampingi anak hingga memahami perilaku remaja serta melihat bahwa tahap kehidupan ini memiliki tantangannya masing-masing. Nah, semoga materi yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat dan dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana manusia berkembang dari waktu ke waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum.